Oke Sobat Besti, kembali lagi dengan Besti Channel di sini ya. Jadi ini masih seputar Shizuoka teman-teman. Jadi sekarang aku akan ajak teman-teman untuk ke Yune no Tsuribasi Bridge, atau juga yang bisa kita sebut dengan Bridge of Dream atau jembatan mimpi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa mobil, aksesnya oke banget tuh, parkir bisa lurus aja, cuma aku kelewat tuh. Sebenarnya yang jalan di kiri itu ya teman-teman. Oke, jadi ini dia kita masuk ke parkirannya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat nggak terlalu banyak ada orang yang parkir di sini ya, yang otomatis dimana sepertinya sih kalau emang mobilnya aja sesepi ini, mungkin jembatannya nggak seramai itu ya. Jadi kita bisa foto-foto sepuasnya deh di situ tanpa khawatir ada orang yang nunggu di belakang. Jadi kita parkir dulu mobilnya teman-teman. Nah, jadi akses ke sini selain teman-teman bisa bawa mobil, teman-teman juga bisa naik bus teman-teman. Nah, jadi busnya nanti berhenti di situ teman-teman. Nah, jadi untuk akses kereta api untuk ke sini tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi train itu nggak ada. Nah, ini dia untuk parking areanya benar-benar luas banget. Itu bisnya baru aja berangkat tadi ya. Oke, jadi seperti itu. Di sini ada juga mesin minuman ya, vending machine di sana. Nah, jadi di sini ada toiletnya juga. Jadi misalnya teman-teman perjalanan jauh kebelet pipis, teman-teman bisa ke sini. Cuma kalau boleh jujur sih toiletnya agak bau teman-teman. Jadi ini dia untuk waktu dari busnya ya teman-teman. Hai Besti, kembali lagi bersama kita Ayu dan juga Diana di sini. Nah, hari ini kita lagi ada di salah satu ikon atau tempat yang wajib kalian kunjungi kalau kalian lagi di Shizuoka. Nah, Shizuoka tuh di mana sih? Jadi Shizuoka itu adalah satu prefecture dengan tempat-tempat yang deket banget. Jadi kalau misalnya Shizuoka tuh deket banget sama Tokyo, kalian bisa naik kalau Shinkansen-nya maybe sejam dua jaman lah ya, 2 jaman lah ya, naik mobil juga sekitar segituan. Terus di Shizuoka tuh banyak banget tempat, dan di Shizuoka juga bisa lihat Gunung Fuji loh. Jadi nggak cuma kalian harus ke tempat yang di Kawaguchiko, tapi dari Shizuoka pun Gunung Fuji bisa terlihat. Oke, hari ini kita nggak ke tempat yang bisa melihat gunung-gunungan. Nah, kita hari ini ke tempat yang namanya Yume no Tsuribasi. Nah, apa sih artinya? Dream of Bridge. Ya, jadi ini adalah jembatan mimpi. Kalian pasti penasaran jembatan mimpi. Nah, kayak gimana sih jembatannya? Apakah ketika menyusuri jembatan ini kita akan menggapai mimpi atau bagaimana? Nah, tapi sebelum menuju jembatan ini kita harus melewati trekking kurang lebih 30 menit. Ya, jadi sekitar 2 km. Apakah tantangan tempat kita untuk naik itu sangat sulit? Gimana dan apa yang bisa kita lihat sampai ke Yume no Tsuribasi? Nah, ikutin terus ya kita. Jadi kita akan masuk ke Yume no Tsuribasi. Jadi seperti yang udah dijelasin sama Diana tadi, kita tuh bakal jalan sekitar 32 menit dengan jarak 2,1 km kurang lebih ya. Jadi bisa, karena mobilnya nggak bisa dibawa ke sana, kita harus jalan kaki start dari sini. Itu cukup jauh ya, tapi nanti kita akan lihat apakah perjalanan kita se-effort ini. Dari yang tadi jalan ke sini itu jalannya kecil-kecil kita naik mobil ya, dan juga kita perlu jalan kaki jauh juga. Apakah ini dengan effort yang seperti itu pemandangan yang kita dapat itu atau tidak ya? Oke, kita langsung aja jalan ya. Jadi speed ini 32 menit. Aku nanti bakal langsung teleportasi ke sana. Ini aku nggak pakai yang namanya, aku nggak bakal rekam selama perjalanan ini. Jadi nanti aku langsung kasih lihat aja tentang situasi di sana ya. Jadi sebelum itu di sini ya ada vending machine. Ini ada tempat untuk bayar parkir. Nah, caranya seperti ini. Nanti
Nanti nomor platnya itu dimasukin, nanti akan ada foto mobilnya, nanti tinggal bayar aja. Jadi kayak gitu deh. Oke, nggak jauh dari parkir areanya, di sini ada tourist informationnya teman-teman. Nah, di sini juga ada petanya tuh. Wow. Kita bisa ambil petanya, masing-masing satu orang bisa dapat satu. Cuma petanya itu kental banget tuh lokalnya, nggak ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi kalau pingin pakai mapnya harus bisa bahasa Jepang ya, harus ngerti bahasa Jepang teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk mapnya teman-teman. Jadi sekarang kita ada di parkir area itu dan kita akan ke jembatannya itu ya. Jadi perjalanan agak jauh teman-teman. Nah, oke, jadi kalau kalian mau jalan ke Yume no Tsuribasi itu cuma bisa dari jam 8 sampai jam 5 sore aja. Karena cuacanya yang gelap dan juga agak berbahaya nih. Jadi kita emang agak masuk ke dalam hutan. Yuk kita jalan. Nah, oke, saat masuk yang pertama kita lewatin adalah Ryokang atau penginapan Jepang. Nah, jadi di sekitaran jalan ini masihnya jalannya masih oke lah, treknya ya. Itu banyak banget kayak Ryokang atau tempat menginap, terus ada cafe. Buat kalian yang mau mungkin udah capek nih jalan di tengah-tengah, kalian bisa nongkrong dulu di cafe. Nah, di sini ada welcome to Kawane Honcho. Ini kayak tempat untuk kita taman gitu deh. Oh, ini namanya event Hiroba. Jadi kalau ada event atau apa, mereka ngadainnya di sini nih. Nah, terus kita jalan lagi. Ini kita memang menyusuri gunung ya. Dan di sini juga banyak banget nih rumah-rumah penduduk yang masih tinggal tuh. Yang boleh ngos-ngosan. Lelah. Belum nih seberapa. Jadi kalian di sini harus hati-hati ya, karena terkadang tuh ada mobil yang lewat. Oke, nah sesuai peta nih, sekarang kita harus ke kanan. Sini ada bus. Terus kalian ke kanan. Ini ada beberapa ryokang ya, yang buat kalian yang mau stay di sini bisa. Kita masih jalan di sekitar ini, masih tentang banyaknya tempat-tempat untuk menginap, jadi kayak hotel, ryokang kayak gitu. Nah, ini adalah onsen. Nah, kalau yang itu yang warnanya merah itu untuk cewek, yang biru untuk cowok. Jadi ini adalah onsen umum, jadi bisa mandi bareng ya. Masa sih? Ya kan dalam onsen semuanya mandi bareng. Tapi kan nggak cewek cowok, jadi menurut gender ya. Ini ada Shokudo, tuh tempat makan tapi masih tutup. Hari ini kita kesini itu jam kita udah jam 10-an ya. Biar jam 10.15 kita naik. Ini ada cafe. Kok belum buka ya? Ini juga ada cafe, Hope Cafe, Shop and Cafe, suruh aku baca ya, Hope. Dan ternyata belum pada buka. Ini juga cafe, jadi agak atas itu ada cafe, itu di pojok sana itu ada kuburan atau pemakaman. Oh, udah buka dari sini kafenya.
Wow, lucu banget. Bisanya 100 ribuan. Wow. Mulai. Gimana nih Alex? Udah capek nggak nih? Wih, jujur sih treknya benar-benar panjang dan ini juga belum setengah perjalanan udah lumayan capek karena jalannya itu naik dia nanjak. Jadi kalau jalan kaki tuh cukup capek. Kalian kalau mau kesini saran aku siapin sepatu yang cocok untuk jalan biar nggak nyakitin kaki. Habis itu bawa ya. Habis itu kalian juga harus bawa minum biar nggak dehidrasi. Jadi seperti itu. Dan juga nggak usah bawa barang-barang berat ya. Iya, Aduh, capek apalagi banget. bawa koper itu big no ya. Jadi apakah effort kita jauh-jauh ke sini, kita capek-capek jalan tadi juga, kan? iya tadi juga lewat jalan ekstrim, apakah terbayarkan dengan view itu, apakah worth it? Kita langsung coba ya. Siapa tahu dengan melewati jembatan itu mimpi kita bisa Iya tercapai. mimpi kita tercapai, oke betul sekali. Dan di sini juga nggak terlalu ramai ya Alex. Ya nggak terlalu rame. Jadi memang tadi kita belum ada ketemu orang luar negeri ya, masih orang-orang Jepang Orang doang yang lokal, jalan-jalan ya. Sepertinya ini memang hidden gem ya. Iya betul banget. Nah ini ada tempat kuil kecil ya di sini buat mungkin warga lokal untuk sembahyang. Terus juga ada beberapa tempat untuk beli oleh-oleh. Tenang aja nih, mungkin kalian tinggal bawa minum. Di sini juga beberapa ada jido hambaiki atau tempat tuh mesin minum. Ada juga soft cream mungkin yang kalian mau coba. Gunungnya udah kelihatan nih. Ini tempat nunggu bus, makanya agak besar ya. Jadi sambil nunggu bus kalian bisa makan atau beli oleh-oleh. Dan juga ini apa nih? Toilet ya? Toilet ini tuh. Oh ya toilet dulu. Jadi di tengah jalan itu tenang aja ada toilet di sini. Nah, ada rusa tuh ya. Ada Tapi patung ini- rusa. Wah. Wow, cantik banget pemandangannya. Baru sampai sini aku udah ngerasa keren banget. Ada jembatannya, alami banget dan sepi. Jadi benar-benar suasananya itu pedesaan banget. Buat kalian nih yang udah lelah dengan kota, kalian bisa ke sini. Nah, ini ada pemandu bahwa buat yang naik bus itu bus terakhir tuh di jam 6. Jadi kalian itu jangan sampai malam-malam ya kesini karena memang pasti gelap banget. Kalian bisa lihat aja suasananya seperti ini. Apa nih? Wah, ini katanya kalau kita bisa pakai di sini apa namanya? Ini air onsen. Jadi ketika kita cuci tangan atau gitu bisa membuat apa namanya kulit kita itu menjadi lebih baik katanya. Nggak anget sih ini. Nggak ya. Coba Air kamu biasa. ambil yang dari airnya ini. Yang dari kerannya. Oh enggak. Enggak, Air biasa. Oh, air biasa katanya. Mungkin yang mau cuci tangan atau cuci muka atau ngerasain air onsen bisa nih. Oh ini rusa ya. Air onsen. Nah, kita masih Habis 1,4 kilo. lagi 1,4 kilo guys. Wow. Nggak sabar banget nih. Karena kita nih jalan di hutan, jadi kalian harus hati-hati ya. Ada kuma atau beruang. Ya karena di Jepang tuh lumayan banyak masih ada beruang. Ah, おはようございます。 ohayou gozaimasu. ありがとう、嬉しいな。ありがとう。はいすいません。ありがとうございます。持ってるマスは。あ、はい、いただいてます。はい大丈夫です。ありがとうありがとうございます。いってらっしゃい。 Tadi itu adalah kita ngasih uang untuk donasi untuk melestarikan dari Yume no Tsuribasi ini. Jadi untuk tiket masuknya pada dasarnya gratis. Cuma buat kalian nih yang mau
mau kasih beberapa lah untuk donation, itu dipersilahkan. Nah ini kita udah mau masuk ke hutan-hutannya. Tadi kita masih ada beberapa restoran atau apa. Nah sekarang nih udah mulai kita masuk ke hutan-hutannya. Dan di sini sekarang nggak akan ada rumah-rumahan, jadi biar seperti yang kalian lihat di sini nih. Nah sekarang kita udah masuk dari daerah ini. Kita akan menyusuri hutan. Untuk tempatnya sih ya nggak terlalu menyeramkan ya. Eko Ribinggu dari 1999. Jadi kita lagi ada di Hiryukyo Recreation Forest Map. Jadi namanya forestnya sih Hiryukyo. Dia beneran hukum mak. Kalian kalau beruntung bisa ketemu kamu Kak. Kan aku Capricorn, siapa tahu aku bisa ketemu sama binatang Capricorn. Hehe. Ini apa nih? Aku Date Banba. Mungkin cerita ya. Cerita legenda zaman dahulu dari Jepang. Ayo kita masuk. Benar-benar alam banget nih. Gimana Alex sampai sini? Oke, mulai kita masuk ke area ini, capeknya udah hilang karena jalannya udah mulai datar ya. Jadi juga seperti yang udah teman-teman lihat tadi. Jadi sebenarnya basically masuk ke sini itu gratis ya, cuman kita tuh harus donasi seikhlasnya seperti itu. Untuk menjaga kelestariannya juga. Ya benar-benar bersih banget ya Alex ya. Benar-benar bersih. Meskipun ini di countryside, tempat terpencil, tapi bersihnya juga seperti bersih di kota ya. Dan setelah ini kita nggak ngelihat rumah-rumah lagi ya, jadi memang benar-benar rumah-rumah masuk lagi. Jadi hutan. view-nya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ada apa? Pokoknya pohon-pohon gitu ya. Siapa tahu kita bisa bertemu jenis binatang yang Ya, unik jadi di sini. tadi ada papan tulis ya, yang dimana isinya itu kita sebenarnya nggak boleh terlalu ribut karena itu akan mengganggu hewan-hewan di sekitar seperti burung misalnya. Jadi juga ada beberapa hewan lain, selain itu ada babi hutan juga. Karena kalau kita ribut itu akan membuat mereka kaget ya. Dan mungkin saja mereka bisa nyerang kita Iya, ya. bisa jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kita masih jalan ya teman-teman. Aku sama Diana sama Ayu udah mulai agak terasa nih lelahnya. Nah, jadi itu dia di depan. Ya, itu bukan Yume no Suribashi teman-teman. Jadi jangan sampai tertipu ya. Bukan yang itu sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari atas sih mirip-mirip. Yume no Suribashi itu air yang ada di bawahnya itu agak hijau gitu teman-teman. Jadi yang tadi itu kan dangkal tuh, bukan itu dia teman-teman. Nah, di sepanjang jalan juga ada beberapa kursi. Nah, seperti yang di depan itu ada ya sebenarnya kayu sih, bisa kita pakai duduk kalau kita kelelahan ya teman-teman. Tapi dijamin sih nggak lelah kalau pemandangannya kayak gini teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini tuh ada tulisan Jepang entah apa artinya. Jadi kita itu disuruh belok kanan di sini ya. Mungkin sebenarnya ada perbaikan kali ya. Tapi aku coba lurus ya. Nah, yang di depan di jaring itu tuh untuk biar kalau ada longsor itu nggak ke bawah dia teman-teman. Jadi ditahan sama besinya itu. Nah, jadi kita masih dalam proses ya. Ini di depan aku ada toilet teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kebelat mungkin bisa banget ke toilet dulu teman-teman. Ya, jadi perjalanan panjang ya. Orang juga nggak sebegitu banyaknya, ada beberapa orang aja teman-teman. Jadi di depan itu kita melewati tunnel atau terowongan ya teman-teman. Jadi nanti kita lewat sana teman-teman. Kita lurus saja ya. Nah, jadi di mapnya kita itu artinya baru sampai di ini yang di dekat burung itu teman-teman. Padahal ada burung tadi ya. Oke, kita masuk ke terowongannya. Jujur ini terowongannya
kok agak beda vibe-nya ya teman-teman. Jadi ini tuh terowongannya mungkin udah karena nggak terpakai ya, jadi ini tuh lembab banget di sini teman-teman. Benar-benar lembab banget di dalam sini. Agak basah juga ya kondisinya ya. Oke, nah aku udah sampai nih di titik poinnya Suribasi. Jadi ketika kalian nanti lewatin ini, kalian udah nggak boleh balik lagi. Jadi buat kalian yang takut, mendingan kalian lewat jalan sebelah kiri ini. Karena kalau kalian udah masuk area ini, kalian tidak bisa kembali. Jadi kalian harus nyebrang. Wah, gimana ya? Oke, nanti kamu ketika mau sampai, kita akan naik ke tangga kurang lebih sekitar 300 tangga di sini. Terus kalian harus dalam kondisi sehat dan juga kalian itu nggak takut. Kalau kalian takut ya udah seperti aku lewat sini dulu, kita lihat dulu gimana ya. Nah, seperti ini. Ini kita dari atas ya. Karena sebenarnya aku masih mengumpulkan keberanian untuk menyeberanginya. Wah, ada telepon zaman jadul. Sini kecil ada apa? Belum kelihatan. Ah, itu kelihatan itu loh. Ah, itu dia. Itu dia. Ada yang lewat. Gimana Ayu, kamu udah punya keberanian untuk menyeberanginya? Kalau waktu di sini sih masih berani ya. Nggak tahu kalau udah sampai di sana. Gimana? Teman kita udah duluan, berani ya? Nah itu Berani ya? cewek dua itu kemungkinan lagi nggak kuat ya, mereka ragu-ragu guys. Jadi buat kalian yang berani bisa lewat bawah dan mencoba. Gimana nih Ayu? Kita harus coba atau enggak menurut kamu? Kayaknya kita harus coba. Oke. Untuk menggapai mimpi itu emang susah. Aku pun takut-takut berani, ya udah kita coba aja ya. Pelan tapi pasti. Udah sampai di tangga. Jadi kita harus tunggu turun 300 anak tangga nih. Gimana Ayu? Wah, Ayu lagi foto-foto sambil mengumpulkan keberanian. Kayaknya di sini bagus untuk spot foto deh. Ingat ya? Ya, kita sedang menuruni anak tangga, hati-hati ya Ayu. Kita ini antara takut-takut berani ya, jadi takut tapi kita juga pingin banget nyebrang dan nyobain kayak gimana sih adrenalinnya di sana. Wow. Wah, seperti ini. Kita udah turun sampai di bawah. Sedang menyiapkan mental. Ayu sedang menyiapkan mental untuk menyeberang. Masih belum berpikir mulai. Oh, keren banget. Jadi kurang lebih 200 meter lagi kita akan sampai. Hampir sampai nih di Yumenot Suribasi. Lihat bukan? Itu Alex lagi di depan. Terus ada Ayu yang udah lagi ngerekam-ngerekam. Dan aku yang sedang mengumpulkan mental dan adrenalin. Jalannya ini lumayan ya, kayak nggak terlalu rata. Jadi buat kalian tuh hati-hati banget. Karena tadi aku sempat lihat ada yang jatuh juga. Masa? Karena meleng dikit. Oh, itu dia. Sorry, time. Wow, bagus sekali. Yuk, nanti kalau udah sana aku bakal live lagi. Aku bakal report ke kalian. Oke, biasanya di sini tuh ngantri loh sampai 2 jam, tapi luckily kita hari ini nggak usah antre. Wow.
Wow. Lumayan. Ya tuh siya. Wow, lumayan ya guys. Ini. Wow. Wow. Mungkin seperti ini dia teman-teman ya. Dan ini benar-benar loh. Jembatannya hanya setapak. Tuh setapak banget untuk ngelewatin. Nggak apa-apa ya duluan aja. Oke, sekarang kita akan nyebrang. Bentar ya, aku mau siapin diriku dulu. Mbak, ini aku masukin ke dalamnya. Bentar. Kita mau nyebrang lagi. Oke, kita bisa pegangan di sini. Lumayan ya. Aduh, ngeri juga ya guys. Wow. Ngeri. Iya, boleh. Kalau sinyal jelek mau dimandiin info ya teman-teman ya. Enggak, aku nggak gerak-gerak Laksmi. Orangnya di sana yang gerak-gerak. Iya. Agak takut ya. Wah, kenapa mereka gerak-gerak tuh? Menurut lu? Itu ada Menurut lu? Ngapain mereka gerak-gerak? Aduh, mereka gerak. Hey, you go first? Oke. I think you need to go first. Sorry. Sorry ya. Itu maksimal 10 orang ya. Ya. Di jembatannya itu maksimal yang boleh dilewatin 10. Tuh, lihat tuh mereka pada Isi nggak semua. Muka aku udah tegang banget nih guys. Goncangannya keras Laks. Nggak, yang di belakang tuh malah datang, dia nggak mau nunggu satu-satu. Wow, lumayan ya. Wah. Semua keringet dingin tau gak? Di sini yang goyang keras tuh kalau ada orang yang jalan di sini nih, di pojok nih. Soalnya aku rada silinder. Tuh pemandangan. Nih. Nah, tuh dia pemandangannya. Wow. Dan aku ntar lagi akan mencapai goal guys. So I'm finished. Mukaku. Aku udah. Lihat nih. Oh, lumayan buat tegang ya. Karena itu goyangannya kenceng banget ternyata, dan benar-benar tuh nggak. Dan itu tuh pas aku lagi nyebrang ada orang yang nyebrang juga, jadi tambah goyang banget. Tuh. Jadi setelah itu kita akan naikin tangga. Wah. Jauh dari Jadi sekarang kita udah nyampe di titik keberangkatan kita tadi. Jadi tadi kan kita lewat bawah ya. Kalau teman-teman ingat,
Kita lewat bawah dan di sana ada tangga, kita lewat sana tadi. Nah, sekarang kita itu udah nyampe di sana lagi. Jadi kan tadi mungkin udah dijelasin ya. Jadi kalau kita udah turun itu, kita tuh nggak boleh naik lagi lewat sini, lewat jalan yang sama itu tuh nggak boleh. Karena itu tuh jalan satu arah. Jadi kita kalau mau turun, kita harus lewatin semua treknya. Nanti kita ke sana, sana dan tembus di sini lagi. Seperti itu. Jadi ya finally kita udah ketemu tempat yang dimana kita start turun tadi ya. Jadi kita udah sampai itu sungai ya. Oke, jadi ini masih belum setengah jalan ya. Jadi masih panjang di depan sampai ke tempat parkir tuh masih jauh. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut ya. Oke, jadi aku mau naik perosotan nih, kita coba. Jadi kita harus hati-hati karena tangganya kecil-kecil sekali. Itu juga kita harus muat masukin. Ini agak sempit. Wow, aku lebih ngeri ini sih daripada. Wow, agak panjang ya. Hey, oke. I will start. Ya. Oke. Apakah ini aman? Kita coba ya. Oke. Wow, oke, very good. Agak kayak naik roller coaster rasanya. Oke teman-teman, jadi seperti itu trip kita kali ini di jembatan ini ya, jembatan Dream of Bridge. Jadi sekarang aku udah hampir sampai di tempat parkir mobil ya, kurang lebih sekitar lagi 10 menit jalan kaki. Jadi seperti itu ya, kurang lebih aku ngabisin spend waktu di sini sekitar hampir lebih dari 2 jam. Karena tadi juga treknya jujur agak panjang. Jadi menurut aku untuk tempat ini tuh kembali ke diri teman-teman masing-masing. Kalau kalian misalnya orang yang kuat untuk jalan-jalan, itu recommended. Apalagi kalian yang suka misalnya suka mendaki, suka trekking, suka glamping dan lain-lain, suka tentang hal tentang alam, ini tuh bener-bener menarik banget. Pasti kalian excited kesini kalau kalian suka dengan view alam. Nah, jadi kalau kalian suka view alam kan pastinya nggak masalah ya, banyak trek-trek seperti ini, banyak tangga, banyak jalan naik gitu. Jadi kalau kalian orangnya suka seperti itu, ini recommended banget. Tapi untuk kalian yang dikit-dikit capek, misalnya jalan dikit capek dan lain-lain, itu menurut aku kurang recommended karena jujur treknya agak berat. Waktu kalian akan habis untuk istirahat kalau kalian bukan orang yang bukan orang yang kuat untuk jalan-jalan ya. Jadi seperti itu. Oke, ini dia video dari aku. Ini benar-benar recommended banget, gratis, tapi ya harus pakai tenaga dikit lah ya untuk melihat pemandangan sebagus tempat tadi gitu ya. Ini benar-benar recommended. Aku jalan sampai cukup capek ini, tapi di ujung kita bisa melihat view seperti itu, benar-benar recommended untuk aku. Jadi seperti itu video dari aku. See you next video.